tambah lagi habis salat isya nih, ditutupnya kekurangan kita namanya salat qadha. Akunnya salat qadha isya ya, karena Allah kalau mau nutup. Tapi kata ulama jamaah rahimakumullah, cukup kita banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata ulama ada solusi. Bagaimana di masa dahulu kita banyak kekurangan amal-amal saleh, sekarang sudah taubatan nasuha, maka manfaatkan waktu sebelum azan maghrib 30 menit dalam kondisi suci dan kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang seperti ini diantaranya akan bisa mencakup atau mencukupi, menutup amalan-amalan yang kurang di masa-masa yang lalu. Nah, jadi itu kiatnya jamaah rahimakumullah. Jadi sebelum 30 menit menjelang maghrib kita sudah datang ke masjid, sudah nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, sudah i'tikaf, sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Dalam kitab Al-Azkar itu zikir pagi sore itu diantaranya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena kalimat ini jamaah rahimakumullah, kalimat yang apabila ditimbang pahalanya begitu besar. Ringan kita baca tapi bisa memperberat timbangan amal saleh nanti di akhirat kalimat tadi. Maka dibacalah menjelang maghrib. Ya, kalau mungkin kita mau diselingin boleh dengan sholawat, boleh. Ya, silahkan baca kalimat thayyibah. Jadi menjelang maghrib ya 30 menit sampai waktu maghrib. Lalu ba'da maghrib sampai isya. Ini amalan-amalan yang insya Allah kalau kita dawamkan, jadi kalau bisa jangan pulang, ya istiqomahkan. Mau baca Quran boleh, tadarus. Mau kita bicara masalah agama gitu kan boleh. Kalau di masjid mohon maaf jangan sampai kita bicara masalah duniawi, masalah lagi ngebon kacang, ya kan? Masih nanam singkong, nanam tebu, dibahas di masjid, ya, jangan. Ya, jadi di masjid itu tempatnya bicara masalah agama, termasuk bisnis. Nah, jangan. Jadi kalau mau bicara bisnis di luar, jangan di dalam masjid. Di dalam masjid itu niatnya sudah i'tikaf, bicara masalah agama, kajian-kajian agama. Itu sampai isya. Maka orang yang seperti itu akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan ibadah di masa yang lalu. Pahalanya seperti itu. Karena ada keterangannya. Orang yang ikut zikir atau ikut taklim dari maghrib sampai isya dinilai zikir ataupun dinilai sama seperti orang sholat. Bisa bayangin? Nah, kalau kita jamaah rahimakumullah dari maghrib sampai isya dinilai orang yang sedang sholat berapa rakaat, makanya bisa jadi dengan asbab itu kesalahan-kesalahan di masa yang lalu akan bisa ditutup dengan amalan yang seperti itu. Terus kapan lagi jamaah rahimakumullah? Dalam keterangan itu habis sholat tahajud. Pada tahajud jangan tidur. Masa kita mampu melakukan sholat sunnah muakkad, memang tahajud muakkad, tapi yang tadi yang wajibnya gitu kan, kenapa kita tinggal keutamaannya? Kalau Imam Maliki hadirin, Imam Hambali sholat berjamaah itu fardu ain. Kalau Imam Syafi'i sunnah muakkad. Nah, kita mengambilnya Imam Syafi'i sunnah muakkad. Tapi ada imam-imam yang lain hadirin, selama kita masih mendengar muazin menyeru kita hayalah sholat, lalu kita nggak ada alasan kaki kita bisa melangkah ke masjid, kenapa kita tidak sholat berjamaah? Toh Nabi mengajarkan sampai beliau sakit. Nabi ketika akhir menjelang hayatnya beliau dipapar hadirin. Yang jadi imam sahabat Abu Bakar. Saking nggak mau ketinggalan sholat berjamaahnya, kondisi sakit pun beliau nggak mau tinggal berjamaah. Ada apa ini hadirin? Makanya sahabat kan begitu. Kalau ketinggalan sholat berjamaah, beliau katakan apa? Musibah bagi saya. Musibah. Kan ada sahabat hadirin, karena ketinggalan sholat berjamaah karena asik. Sahabat Umar ini mau panen kurma. Besok mau panen, habis yang zuhur antara jam 2 deh. Sahabat Umar survei, Pak, lihat kebun kurmanya. Dia lihat-lihat, terpesona rupanya. Ini bakal dapat hasil panen keuntungan yang banyak.
kelelahan, Umar tiduran Pak di bawah pohon kurma. Bangun-bangun sahabat dari Masjid Nabawi udah pada keluar. Apa yang dikatakan Umar? Ini gara-gara saya ketiduran di bawah pohon kurma, terlenanya sama hasil nanti besok panen pohon kurma, saya ketiduran. Besok kalau panen hasil keuntungannya saya bagikan kepada fakir miskin, tidak sedikit pun saya ambil keuntungannya. Tuh Umar begitu Pak, gara-gara ketinggalan sholat berjamaah. Jadi kalau Bapak besok lagi ngitung duit Pak, 20 juta, lupa karena ngitung duit, sodakohin, jangan diambil. Kemana siapa pertama kali dikasih? Ustadz dulu, Ustadz Hamid. Ustadz Hamid. Begitu Pak, karena yang ngasih tahu kan bocoran keterangannya. Iya. Jadi jangan pernah ditinggal aja. Karena begitu luar biasa keistimewaannya sholat berjamaah itu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita paham, insya Allah nggak mau ketinggalan. Yang pertama nih, kalau kita sholat berjamaah, zainul wajhi, wajahnya orang yang menjaga sholat di awal waktu Pak, ada aura wajahnya nyenengin. Nih bapak-bapak yang hadir, wajah-wajah pada nyenengin semuanya nih, amin. Iya, nggak ada kayak wajah-wajah pada susah, nggak ada. Wajah-wajah pada banyak duit gitu kan, nggak pada punya utang. Emang begitu Pak, kita tuh wajahnya semeringah gitu, zainul wajhi, wajahnya nyenengin. Lalu yang kedua, wanawirul qalb, hatinya diterangi nama Allah Pak. Kalau kita jaga sholat berjamaah nih, hatinya terang. Orang kalau hatinya terang kan berarti sehat, ya kan? Orang kalau hatinya sehat Pak, insya Allah enak baca Quran, pengennya lama-lama, itu berarti hatinya terang. Jangan ada orang baca Quran bawahnya pegel banget, iya kan, megang Qurannya berat banget, baca Quran pengen cepet-cepet banget, ya karena apa? Ngebayanginnya pikirannya ke sono-sono, ini yang membuat pegel. Tapi kalau kita fokus baca Quran, kita sedang mengakses rahmat Allah, lagi ingin tambah pahala dari Allah, maka ingin berlama-lama. Ini tanda orang yang terang hatinya, senang dalam melakukan kebaikan. Lalu yang ketiga, rohatal badan, istirahat yang baik, reha yang baik, olahraga yang baik adalah sholat. Jadi kalau bapak ini lagi pada pegelinu Pak, ya syariat jamu boleh, syariat mah ya minum obat mah boleh. Tapi coba banyakin sholat. Dengan sholat insya Allah, hadirin jamaah rahimakumullah, di saat sujud terakhir minta sama Allah, lagi punya beban apa nih kita nih sehingga kok badan gak nyaman, minta sama Allah, ya Allah angkat penyakitnya Allah, ya Allah. Insya Allah selesai sholat, rohatal badan, dinikmatin badannya sama Allah. Karena reha yang paling baik itu adalah sholat, olahraga yang paling baik adalah sholat. Makanya jamaah rahimahullah, kenapa Rasulullah dan para sahabat dalam suatu riwayat itu jarang sakit? Karena memang olahraganya orang mukmin itu adalah banyakin ibadah sholat. Dan itulah yang diterangkan dalam Al-Quran, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Yang selanjutnya, manfaat kita menjaga sholat adalah bagaimana ya, wa umsum fil qabri, akan dibebaskan daripada siksa kubur. Nah siapa ya Pak yang gak mau bebas? Kita semua pasti harapannya pengen dibebasin dari siksa kubur, karena siksa kubur itu ada Pak, bener. Kan udah sering kita dengar hadisnya, Nabi ketika lewat kok kudanya, ya kan, langsung ada isyarat nggak nyaman, berhenti Rasulullah menghampiri kuburan, lalu berdoa karena tahu ini orang sedang disiksa. Emang Nabi Muhammad keistimewaannya begitu Pak. Nabi Muhammad tuh beliau punya keistimewaan, tahu di tempat yang di hal yang nyata, musyahadah ataupun ghaibiyah. Wong Nabi Muhammad punya keistimewaan Pak, wajahnya ke depan, tapi yang di belakang orang lagi jalan tahu. Kita tahu nggak Pak? Kita muncul aja ke depan, saya yakin di belakang mohon maaf ya, ada yang jahil, nggak ada yang tahu hadirin. Rasulullah tahu nih di belakang hitungannya berapa orang, itu Rasulullah. Termasuk tadi jamaah rahimakumullah,
Yang gaib tahu Nabi Muhammad lagi lewat, kok kudanya ya meronta-ronta. Maka turun, kata sahabat, kenapa ya Rasul kok turun? Aku doain dulu nih orang sedang disiksa oleh Allah SWT. Apa penyebabnya disiksa oleh Allah? Ada 5 hadirin. Ini sampai nggak sampai 7:30? Sampai ya? Ya. Ada 5 penyebabnya orang disiksa di alam kubur. Yang pertama, tarikus sholat. Orang yang ninggalin sholat. Saking pentingnya sholat, jemaah rahimakumullah, kalau kita sehat berdiri. Enggak sehat, ya tidak mampu berdiri, boleh sambil duduk hadirin. Boleh sambil duduk. Enggak mampu duduk sambil berbaring, iya boleh pas sambil duduk. Udah, orang kondisi daripada kita berdiri mohon maaf kurang nyaman, boleh duduk. Dicontohkan oleh Nabi. Duduk, nggak bisa sambil berbaring, nggak bisa berbaring sambil isyarat. Saking wajibnya sholat, nggak mampu pakai air wudhu, tayamum. Nggak mampu bergerak tayamum sendiri, ditayamumi sama orang. Saking pentingnya sholat. Makanya jamaah rahimakumullah, dulu Nabi Musa alaihissalam didatangin wanita hadirin. Ini wanita ini adalah dia, mohon maaf, wanita pezina. Wanita pezina ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia berbuat zina, ternyata mohon maaf, dalam satu hikayat dia hamil. Ketika hamil karena nggak ada suaminya, nggak ada laki-lakinya, maka wanita tadi akhirnya setelah lahir itu bayi karena bikin malu ini aib besar, dibunuh bayinya. Maka wanita tadi ngadu kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Larilah datang ke Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah Musa, saya pengen curhat, saya pengen sharing nih. Apakah saya diampuni dosanya sama Allah? Saya pengen tobat sama Allah. Saya benar-benar nyesel, dosa saya besar banget. Dosanya apa? Saya zina. Kata Nabi Musa, wah berat dosa zina, berat dosa zina ini, berat. Terus apa lagi dosanya? Saya ngandung. Wah lebih berat lagi nih, lebih berat lagi. Terus gimana? Udah ngandung, lahiran, anak saya dimatiin, nama saya dibunuh. Waduh, kelewatan situ mah. Udah pulang, diusir. Pulang udah sama. Saya nggak bisa ngasih solusi, nggak bisa ngasih nasihat, pulang. Saya nggak mau ia menjadi beban. Dosamu yang besar itu sama menimpa diri saya. Akhirnya apa? Jemaah rahimakumullah, ini wanita tadi putus asa, Pak, pulang. Maka Allah Maha tahu. Jibril disuruh sama Allah SWT, ya Jibril, datang ke Nabi Musa alaihissalam, dikasih tahu bahwa Allah mengampuni dosa orang yang mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, Allah lebih luas, Allah lebih besar ampunannya daripada dosanya. Maka jemaah rahimakumullah, si pezina tadi yang jauh dihabari Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah Musa, wanita tadi udah niat mau taubat kepada Allah, Allah akan ampuni taubatnya. Berarti saya tadi salah, wahai Jibril, salah. Kamu cari. Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, orang tadi memang besar dosanya, tapi tahukah kamu ada orang yang lebih besar dosanya daripada wanita tadi? Siapa? Tarikus shalah, orang yang ninggalin sholat. Itu dosanya lebih besar daripada wanita tadi. Makanya hadirin rahimakumullah, kita nih bisa ibadah seperti ini, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita, mohon maaf, di sana yang dia ngaku Islam tapi tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, keistimewaan orang yang menjaga salat adalah ya, dia akan dibebaskan, wa unsun fil qabri, dibebaskan daripada siksaan di alam kubur. Wa munzilir rahmah, dan dia akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menjaga salat di awal waktu, salat berjamaah, istiqomah berjamaah, maka kita selalu diliputi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah wa miftahis sama,
akan dibuka pintu-pintu langit agar doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang salat berjamaah begini hadirin, ini suatu Masya Allah amaliyah yang luar biasa. Kalau kita punya hajat, maka hajat kita satu persatu dipenuhi sama Allah. Ini suatu keistimewaan berjamaah ini hadirin. Makanya istiqomah ini. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak. Dipersilakan. Saya minum dulu ya. Lanjut ya. Lanjut. Ya. Alhamdulillah. Kita lanjut hadirin. Jadi orang yang menjaga sholat itu wa miftahis samawat, akan dibuka pintu-pintu langit. Wasiqal mizan, akan memperberat timbangan amal soleh kita di hadapan Allah. Makanya pertama kali sebelum amal-amal yang lain ditanya, sholat. Kalau sholatnya bagus sudah aman. Kalau sholatnya nggak bagus, Allahu Akbar. Ya rahimakumullah. Ada suatu keterangan Pak. Ini hadis Rasulullah. Kalau nih orang sholat, sholatnya bagus, maka itu dibawa itu sholatnya langsung dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senang betul dengan orang yang sholatnya cakep tadi. Seperti orang yang seperti pakaian yang bagus yang bersih dibawa. Gimana pakaian cakep gitu kan ditunjukin tuh sama seseorang kan senang. Tapi kalau dia sholatnya asal-asalan, apalagi jamaah rahimakumullah, sudah di ujung waktu akhir sholat. Makanya mohon maaf, orang celaka bukan hanya orang yang berbuat dosa saja, termasuk fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kata ulama, di sini adalah celaka bagi orang yang lalai mengundur-undur waktu dan lalai di saat kita sholat pikirannya kemana-mana. Makanya kalau kita sholat berjamaah Pak, insya Allah akan dikondisikan, nggak mungkin kemana-mana. Dalam satu riwayat itu, di antara lalai itu orang yang sholat udah 3 rakaat maghrib masih bingung 2 apa 3 ya 2 apa 3 ini termasuk lalai ini hadirin. Nah orang sholat berjamaah mah nggak mungkin ketemu begitu, paling imam yang mikirin utang. Imamnya lagi banyak pikiran beban, diam aja Pak, imamnya diam. Nah, ini kewajiban di belakang yang imam ini mohon maaf makmumnya kudu bener nih, ingat. Hah? Oh, maaf Ustaz. Mohon maaf Pak, emang dianggap enteng Bapak jadi imam. Bener, saya kalau mau jadi makmum aja Pak. Jadi imam tuh memang berat, tapi pahalanya gede daripada makmum. Kenapa? Imam apa? Masya Allah, itu habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mikir nih surat apa yang saya baca. Ayo makmum makan nggak ada. Makmum enak baik Pak, amin gitu kan, baca Fatihah udah lempeng baik. Lah kita jadi imam, rakaat pertama udah disusun at-takasur. Rakaat kedua jamaah rahimakumullah udah disusun tuh atin. Ya enggak asal-asal kita main ini gitu kan. Apalagi yang belum hafal dibaca, ini takut belibet hadir. Ini pernah saya ada yang nanya di Khairul Ummah Masjid Dumiagara kuliah subuh. Pak Haji, orang yang jadi imam tuh afdolnya surat yang panjang tapi masih belum hafal, sama surat pendek hafal. Kata saya yang aman mah panjang hafal. Kan gitu ya. Tapi antisipasinya daripada panjang-panjang Pak, giliran imam salah, makmum bingung semuanya, ngebenerinnya bingung. Orang dia ayatnya jarang dibaca. Makanya kita nyari aman-aman aja deh. Imamnya ya yang hafal-hafal aja. Kalau yang belum hafal banget mah jangan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan memperberat timbangan amal kita. Lalu yang terakhir, wa mardhati rabbi, akan diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau udah Allah ridho sama kita Pak, ya Allah, nikmat banget nih hidup. Menghidup ini nunggu apa sih Pak? Nunggu apa kita hidup? Nunggu mati. Nunggu kaya belum tentu kaya. Yang udah kaya alhamdulillah. Menurut penelitian hadirin, kata orang-orang yang ilmuwan penelitian,
Nih kita nih kalau udah 40, 50, 60, udah waktunya jangan banyak-banyak ngejar dunia. Tenaga juga udah kurang. Kalau udah 60, 50, 60 nih udah waktunya jam 5:30 udah di masjid. Ini kayak zaman dulu. Udah nih alhamdulillah ini Masya Allah luar biasa. Ini jamaah alhamdulillah hadirin istiqomah. Enggak gampang kita. Ya. Saya ngisi taklim mohon maaf. Apalagi di Masjid Jami Al-Hikmah Jatimulya pagi. Itu usia rata-rata 65 sampai 70. Sepuh semua. Iya, jarang anak-anak muda. Ya Allah, makanya di sana saya udah dipesenin, Pak Haji kalau jadi imam mohon maaf ya, jangan lama, jangan cepet-cepet, karena pasukannya ini pasukan metik semua. Pasukan tua semua. Kalau terlalu cepet nih imam mohon maaf kasihan. Makanya itu diingetin tuh imam yang disuruh hadirin. Dan masuk Pak Haji Taslim saya di sini taklim di sana. Sepuh-sepuh semua. Jadi kalau udah 60, 70, udah waktunya banyakin baca Quran. Udah banyakin pegang tasbih zikir sebanyak-banyaknya minta sama Allah. Kan 3 tuh mintanya ya. Minta 1 tetapin iman. Minta supaya husnul khotimah. Lalu yang ketiga jamaah rahimakumullah, supaya kita diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Terus minta istiqomah. Serepot apapun, sesibuk apapun kita, lagi kondisi sakit pun Pak, kita biasa tahajud nih, lakukan semampu kita. Kalau kita waktu sehat tahajudnya sambil berdiri. Sekarang kondisi lagi kurang sehat, ambil air wudu Bapak sambil duduk boleh tahajud. Jangan tinggal tahajud. Walaupun dalam kondisi sakit tadi, minta sama Allah, alhamdulillah ya Allah, walaupun saya dalam kondisi sakit pun kau berikan kemampuan saya bisa sujud tahajud ya Allah. Saya nggak mau kehilangan keistimewaan di malam hari ya Allah. Maka istiqomahkan dalam kondisi sakit pun. Tahajudnya istiqomah, duhanya istiqomah, tilawah Qur'annya istiqomah. Yang sakit pun suruh istiqomah, apalagi yang sehat. Malu sama yang sakit. Yang sakit aja hadirin bisa, kenapa kita yang sehat? Maka mudah-mudahan dengan kita mengisi waktu-waktu kesempatan yang sehat ini untuk melakukan amal-amal kebaikan, mudah-mudahan sehatnya dijaga sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum bisa juga. Sebentar lagi. Berapa menit lagi? Ya. Jadi dalam keadaan sehat tetap, dalam keadaan sakit ya tetap. Kenapa? Sehat, sakit, kaya, miskin, lapang, sempit, ini ujian dari Allah. Jangan mentang-mentang kita mohon maaf jadi orang yang mampu, orang yang kaya, lalu merasa diri kita nggak diuji Pak. Ini kalau kita jadi orang yang kaya, nih bisa nggak kekayaannya? Tuh udah isa hadirin. Ya berarti udah selesai hadirin ya. Nah, udah. Jadi haji mau usah lama-lama. Ini dari tadi saya menunggu ini belum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keistiqomahan dalam kebaikan yang kita sudah nikmati ini terus pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, Allah mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaan semasa hidupnya. Amin ya rabbal. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.